Aduh, bukan palsu bang, itu generik. Murah bukan berarti murahan kayak cinta, yang tulus nggak harus mahal. Obat generik itu sama kayak obat paten, zat aktifnya itu juga. Generik itu kayak Indomie yang bungkus polos, tapi isinya sama enaknya. Kurang lebih. Halo, selamat datang di podcast Ngobat-Ngobat Ngobrol Obat Tapi Santai. Bersama gue, Lukman, yang lebih sering ngeluh daripada minum vitamin. Hari ini kita bahas topik panas tapi bikin sehat. Obat generik versus obat paten. Kenapa sih? Orang tuh suka curiga kalau obatnya murah. Jangan-jangan palsu ya, Mbak? Waduh, bukan palsu bang, itu generik. Murah bukan berarti murahan kayak cinta, yang tulus nggak harus mahal. Waduh, ini apoteker rasa stand-up komedi nih. Tapi serius ya, Mbak, gue pernah ke puskesmas, dikasih obat generik, terus si ibu sebelah gue langsung ngomong, "Ya, cuma generik ya, Mbak, nggak manjur dong." Itu tuh udah jadi mindset umum loh. Yap, dan itu salah kaprah banget. Obat generik itu sama kayak obat paten, zat aktifnya itu juga. Yang bikin beda cuma bungkusnya, brandingnya, dan harga tentunya. Berarti, generik itu kayak Indomie yang bungkus polos, tapi isinya sama enaknya. Kurang lebih gitu. Dan semuanya harus melewati uji yang namanya bioekivalensi. Artinya generik itu udah dibuktikan kalau kerjanya di tubuh sama kayak si obat paten, dosis yang masuk, cara tubuh serap sampai efeknya sama. Tapi kenapa bisa beda jauh ya harganya? Obat paten bisa ratusan ribu, yang generik cuma belasan ribu. Karena obat paten itu hasil riset bertahun-tahun, bahkan bisa 10-15 tahun. Mereka keluarin triliunan buat riset, uji klinis, izin paten, dan promosi. Nah, setelah patennya habis, biasanya 20 tahun, barulah perusahaan lain boleh produksi generiknya tanpa harus riset ulang. Jadi generik itu ibarat nebeng di hasil riset orang dulu. Bisa dibilang gitu, tapi bukan asal-asalan ya. Tetap harus uji bioekivalensi, izin BPOM, dan kontrol mutu. Jadi bukan obat KW super kayak sepatu. Wah, padahal ya, waktu gue sakit gigi, obat generik juga bisa bikin gue senyum lagi. Tapi stigma di masyarakat tuh kadang kuat, kayak yang mahal pasti lebih ampuh. Betul, itu namanya efek placebo branding. Kadang karena kita ngerasa minum obat mahal, kita merasa lebih cepat sembuh, padahal zat aktifnya sama aja. Psikologi tuh emang kuat pengaruhnya. Berarti ini ada unsur marketing juga ya? Siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dari stigma ini? Ya jelas, industri farmasi. Kalau masyarakat takut generik, mereka akan terus beli obat paten atau branded generik yang lebih mahal dan makin besar margin buat perusahaan. Padahal sebenarnya buat penyakit umum kayak hipertensi, diabetes, asma, obat generik udah cukup banget. Wah, gue ngerasa jadi korban iklan nih. Semua dari edukasi kok. Di luar negeri, kayak Kanada, UK, Australia, dokternya malah wajib kasih resep generik dulu karena negara mereka subsidi kesehatan, jadi ngurangin pengeluaran pakai generik itu krusial. Indonesia bisa kayak gitu nggak? Bisa kalau semua pihak mau kerjasama. Pemerintah udah mulai kok lewat e-katalog dan JKN BPJS, banyak yang pakai generik. Tapi balik lagi, kalau pasien maksa minta yang mahal atau nggak percaya obat generik, ya susah juga. Makanya penting banget ya ngobrol kayak gini. Gue jadi mikir ulang, selama ini gue minum generik sambil curiga, padahal ya tubuh gue sembuh juga. Tuh kan, obat tuh bukan soal harga, tapi kecocokan, indikasi, dan tentunya dosis yang tepat. Kalau gitu, buat nutup episode hari ini, Mbak Sinta boleh kasih 3 pesan singkat buat masyarakat soal obat generik? Siap. 1. Obat generik itu aman, teruji, dan diawasi BPOM. 2. Jangan tertipu harga. Mahal belum tentu lebih baik. 3. Edukasi diri, jangan percaya hoaks kesehatan. Mantep banget. Dan buat kalian yang dengerin podcast ini sambil tiduran, jangan lupa sehat itu bukan harus mahal, yang penting teratur dan tepat guna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobat-ngobat, ngobrol obat tapi santai. Bye-bye.